Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saat ini tempatnya enak, Set ya. Adem. Ini di mana sih? Kalau boleh tahu tepatnya lokasinya. Ini Kampung Cileweng. Wow, Cileweng. Desa Rangkas Bitung Timur. Oh, di Rangkas. Salah satu kecamatan di Lebak, Banten. Tapi ini kabupaten? Kabupaten Lebak. Apa? Oh, Lebak. Lebak. Oh, saya kira itu yang kabupaten itu Rangkasnya, bukan ya? Oh, bukan. Rangkas itu salah satu kecamatan. Berarti kabupatennya Lebak gitu Iya. ya? Wow, Masya Allah. Ini kita lagi di sekolahan Islam terpadu Insan Tama. Masya Allah, luar biasa. Karena gini, Sat, saya itu mendapat informasi dari teman bahwa ada satu sekolah di Rangkas ini gitu kan. Waktu itu saya ngobrol sama teman saya. Itu dia itu bercerita tentang perkembangan atau sejarah ya, cerita bagaimana sekolah ini itu bisa terbangun. Betul. Nah, terus kemudian saya diarahkan ke Ustadz Latif gitu kan. Makanya saya kesini coba saya pengen ngobrol-ngobrol, karena kalau menurut saya tuh kisah-kisah yang diceritakan sama teman saya itu buat saya tuh bisa menginspirasi, kemudian juga bisa memotivasi. Wah, istilahnya seperti itu. Semoga demikian. Jadi kita coba mau ngobrol. Saya mau tahu, Ustadz, kenapa ada sekolah Islam di sini? Apa urgenitasnya gitu ada sekolah Islam? Karena tadi saya lihat dalam perjalanan ke sini tuh banyak juga tuh sekolah-sekolah gitu. Betul. Apa yang menjadi pembeda ini dengan yang lain? Nah, tapi mungkin pertama coba saya pengen tahu kenapa ada sekolah Islam di sini. Bagaimana itu ceritanya? Ya, Bismillah. Pertama sebenarnya ini berawal dari mimpi ya. Dari 2015 saya sudah punya mimpi ingin mendirikan lembaga pendidikan. Hanya kemudian Allah memberikan kesempatan kepada saya, tepatnya akhir 2018. Ya, ketika itu saya ketemu dengan Ustadz Agus Ni'amillah. Kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang pendidikan, dan saat itu memang beliau kerja di salah satu yayasan yang menaungi sekolah dasar Islam terpadu juga di sana, di Cilegon. Nah, ketika kami sharing, ternyata ada keunikan dan kekhasan yang diceritakan tentang sekolah yang beliau saat itu kelola. Nah, kemudian saya yang saat itu punya mimpi, kemudian Bismillah gitu ya, termasuk mengajak Ustadz Agus, kemudian juga beberapa sahabat yang lain untuk musyawarah menentukan atau ngobrol lah penentuan untuk mendirikan sekolah. Karena secara materi memang kita tidak punya saat itu. Jadi hanya bekal motivasi. Ya. Nah, apa motivasinya saat itu? Motivasinya adalah di antara kami punya anak-anak yang akan masuk SD saat itu. Nah, setelah beberapa kesempatan kita survei, kemudian mengamati sekolah-sekolah yang ada, lembaga kami ini sebenarnya bukan kompetitor, tapi pelengkap sebenarnya, melengkapi sekolah yang ada dengan visi misi dan program sekolah yang khas. Nah, maka dari itu kemudian kami menentukan untuk tahun 2019 awal ya, kita mendirikan sekaligus launching sekolah dasar Islam terpadu. 2019 ya. 2019. Nah, saat itu ada yang tergabung itu salah satu praktisi pendidikan ya, baik itu yang di lembaga pemerintah maupun swasta, kemudian juga ada yang backgroundnya di bidang sarana prasarana, termasuk juga tata kelola SDM. Nah, kami kemudian musyawarah. Nah, saat itu dengan semangat yang menggebu tentang pendidikan Islam dengan misi 3 ya, misi sekolahnya itu adalah membentuk kepribadian Islam. Karena memang kita tahu bahwa pendidikan saat ini belum bisa meminimalisir atau juga mengakomodir bagaimana agar para peserta didik generasi kita ini memiliki kepribadian Islam. Nah, ini yang kita pikirkan sebenarnya. Yang kedua, wawasan Islam, sakofah Islam. Nah, yang ketiga, memiliki wawasan sains dan teknologi. Nah, dari 3 misi ini kita sepakat bahwa sekolah yang kita akan adopsi, yang kita akan rintis adalah SDIT, salah satunya Insan Tama. Nah, saat itu
karena modalnya lillah, bismillah, tapi tidak ada dana kita. Itu dia kan. Nah, akhirnya kita minta sama Allah, ternyata diberikan jalan. Ya, diberikan jalan. Salah satu kerabat dari pengurus yayasan ada yang bersedia memfasilitasi. Ya, akhirnya kita akad saat itu syirkah. Nah, kemudian kita kelola selama 2 tahun. Nah, di tahun kedua ini ternyata investor kita mendapat musibah, ya, sehingga perusahaan usahanya kolaps. Kemudian beliau musyawarah dengan kita, akhirnya syirkah kita bubar saat itu. Kita bubarkan. Sedangkan saat itu kita sudah punya murid sekitar 17 ditambah ya sekitar 40 kurang. 40 ya. Ya. Kita tidak mungkin 40 anak yang sudah diamanahkan ke kita kemudian berhenti di tengah jalan. Iyalah. Sedangkan saat itu dari 2019 kita sudah sewa gedung, ya, gedung yang bangunan tua yang di beberapa sudut sudah bocor saat itu. Gitu. Kemudian ada satu gedung juga yang itu arus lalu lintas anak-anak untuk ke musola. Oh, awalnya di situ dulu berarti. Di sana. Bukan nggak langsung gedung yang baru ini. Ya, jadi di sana kemudian yang kita khawatirkan itu, sehingga hasil musyawarahnya akhirnya investor yang pertama sudah lepas. Nah, akhirnya kita juga minta sama Allah kita ya, musyawarah yayasan termasuk kita juga meningkatkan takarub kepada Allah. Alhamdulillah tiba-tiba kita teringat sahabat kami gitu yang ada di Pandeglang. Kita kemudian silaturahmi ke beliau ya, namanya Ustadz Wartono. Nah, kita tawarkan ke beliau bahwa kita ini punya misi pendidikan, di mana pendidikan ini salah satu pahala jariah. Ya, kalau kita mengelola pendidikan, anak-anak itu jadi soleh-soleh, selalu mendoakan orang tua dan guru-gurunya, termasuk para pengelola, kan itu jadi amal jariah buat kita. Nah, setelah kita sampaikan kedatangan kita ke beliau, ternyata beliau juga selama ini punya motivasi yang sama. Oh, Masya Allah. Tapi alhamdulillahnya beliau diberikan keluasan rezeki ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setelah kita sampaikan rencana kami ya mengajak beliau bergabung di yayasan, alhamdulillah beliau menyatakan bersedia dan pendanaan ya sedikit banyaknya ya terbantu dari sokongan dari beliau dan keluarga. Masya Allah. Ya. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini tahun keempat menginjak ke tahun kelima kita masih menjalankan operasional sekolah. Jadi itu tadi motivasi awalnya. Berarti dari situ ya? Keprihatinan terhadap pendidikan, termasuk juga sekularisasi dalam hal pendidikan. Gitu. Kemudian dari situ muncul gagasan untuk membangun pendidikan lah di sini lah ya. Betul. Bangun pendidikan di Rangkas yang memang dari kegelisahan itu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu tuh, ketika punya gagasan itu kan, Latif itu, apakah langsung dapat konsepnya seperti ini? Iya. Atau memang harus observasi dulu atau seperti apa? Nah, itu yang menarik. Apa dapat ilham? Ya, menarik. Ya, sebenarnya saat saya ngobrol dengan Ustadz Agus saat itu, dengan Ustadz Suheri juga salah satu pengurus itu, karena ada beberapa yang memang praktisi pendidikan, kita memang awalnya buat konsep sendiri, rencananya. Iya. Nah, tapi setelah sharing mendalam dengan Ustadz Agus, kita dipertemukan dengan salah satu ketua yayasan di Cilegon yang memiliki yayasan pendidikan. Nah, saat itu beliau menyarankan dan memberikan masukan juga ke kita bahwa ternyata beliau juga pernah mengalami masa yang sama. Jadi beliau dengan istri pengen punya lembaga hasil rintisan dengan konsep sendiri. Ternyata itu membutuhkan effort yang sangat besar dan berat. Iya, betul. Setelah kita pikirkan, oh iya juga gitu. Karena bukan saja di perjalanan kita akan fokus merekrut, meningkatkan kualitas, tapi juga ya tadi itu harus menyiapkan formulasi kurikulum pendidikan yang harus segera siap laksanakan gitu ya. Akhirnya kemudian kita memutuskan, oh iya ternyata setelah dipertimbangkan, kita istikharah,
ternyata berat untuk konsep sendiri, sehingga akhirnya kami memutuskan mengadopsi salah satu SDIT ternama di Indonesia. Gitu. Kemudian kita survei ke sana, uji kelayakan. Jadi kita tahap awal menyusun proposal, permohonan. Setelah proposal masuk juga dikaji ya, diverifikasi. Kemudian kita juga di Monef, ya di Monef. Tempat yang akan kita jadikan tempat perintisan itu dilihat juga. Kita ada 3 calon tempat saat itu, tidak ada semua yang layak. Gimana itu ceritanya? Satu, ada bekas PAUD ternyata terlalu sempit, karena anak-anak itu lari-lari kemana-mana. Satu lagi, ada salah satu TK yang akan tutup. Kita survei, ternyata di sana juga aksesnya jauh. Ya Allah. Nah, kita masih diberi kesempatan saat itu sekitar 2 minggu untuk mendapatkan tempat. Akhirnya ternyata alhamdulillah tidak jauh Allah memberikan petunjuk gitu ya. Ternyata ada tempat yang itu kita lalu lalang sebenarnya. Nah, begitu kita survei tempat itu, kemudian kita hubungi pemiliknya, yayasan. Saat itu memang ini bangunan tahun 80-an, ya, yang kita sewa selama 3 tahun, bangunan yang sudah tua, tapi di sana beberapa sekolah pernah sewa di sana tidak lama. Jadi satu-satunya lembaga pendidikan yang lama mengisi tempat itu ya kita, gitu. Gitu. Jadi awalnya begitu. Awalnya konsep sendiri ternyata berat sehingga harus mengadopsi yang lain.